Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah pertemukan kita, dan insyaallah saya akan mengisi di tempat ini, yaitu biidznillah subhanahu wa ta'ala, tentang yang pada malam hari ini tentang silsilah a'mal al-qulub, yaitu tentang amalan-amalan hati. Allah Azza wa Jalla mengutus Rasulullah SAW. Salah satu misi yang dibawa oleh beliau adalah untuk membersihkan jiwa seorang hamba, jiwa seorang mukmin. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-164, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan anugerah karunia kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, tatkala Allah mengutus pada mereka seorang rasul dari golongan mereka. Yatlu alaihim ayatihi, yang mana rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka, membersihkan hati-hati mereka. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Rasul tersebut mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, dan Al-Hikmah, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Maka salah satu misi para rasul adalah untuk membersihkan hati manusia, hati orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala, kepada membersihkan hati manusia dan orang-orang yang mengikuti Rasul tersebut. Maka tazkiyatun nufus, atau membersihkan jiwa, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, adalah salah satu misi utama yang dibawa oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah menyebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam, hal ataka hadithu Musa idnada rabbuhu bil wadil muqaddas, bil wadil muqaddas tuwa, idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka, ya, hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam, ya, beliau diutus oleh Allah kepada Fir'aun
Dan Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, maukah engkau aku tunjukkan kepada engkau jalan menuju Tuhanmu? Ya, yang dengan menunjuki jalan ini engkau membersihkan jiwamu, membersihkan hatimu dari kesyirikan kepada tauhid, dari engkau mengangkat dirimu sebagai ilah selain Allah, untuk engkau menjadi hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Dan aku tunjukkan padamu jalan yang lurus menuju Tuhanmu, agar engkau menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang jelas bahwa para anbiya, para rasul, ya terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk membersihkan hati. Hati ini ibarat bejana. Ya. Kalau dia berisikan sesuatu yang baik, maka dia akan mengeluarkan sesuatu yang baik dari amal perbuatan manusia. Makanya benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza salahat salahat sairul jasadi. Kalau segumpal daging ini baik, maka akan baik pula semua perbuatan jasad ini, semua perbuatan anggota badan ini. Wa idza fasadat, namun apabila ya segumpal daging itu jelek, segumpal daging itu rusak, maka akan jelek pula semua perbuatan anggota badan. Dan apabila kita cermati bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memilih hamba-hambanya, Allah melihat dari hatinya. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Kata beliau, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad." Sesungguhnya Allah melihat, mencermati hati-hati para hambanya. Fawajada anna qalba Muhammadin khairu qulubil ibad. Maka Allah dapati, Allah jumpai bahwa hati Muhammad adalah hati yang terbaik dari seluruh hamba-hambanya. Ya. Fakhtarahu li nafsihi. Maka Allah memilih Nabi Muhammad untuk dirinya. Untuk dirinya. Fabta'athahu birisalatihi. Kemudian Allah mengutus atau memilih Muhammad untuk membawa risalahnya. Ya, beliau dipilih sebagai Rasul yang terakhir. Ya, jadi Allah memberi hati seluruh hamba-hambanya. Ternyata hati Muhammad adalah hati yang terbaik. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Allah mencermati hati seluruh manusia, hamba-hambanya setelah hati Muhammad. Fawajada anna quluba ashabihi khairu qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah dapati, Allah jumpai bahwa hati para sahabat beliau adalah hati yang terbaik setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengangkat mereka sebagai wuzara nabiyihi, sebagai pembantu nabinya yang membela agama Allah. Mereka berjihad di jalan Allah dalam membela agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya hati itu. Ya, kalau seorang hatinya baik, maka insya Allah semua perbuatannya akan baik. Tetapi kalau hati itu jelek, hati itu buruk, maka semua perbuatan anggota badan pun akan buruk dan akan jelek. Nah, oleh karena itu para ulama salaf dahulu, ya, bahkan sampai hari ini, para ulama memperhatikan tentang masalah hati ini. Mereka menulis karya-karya tulis berkaitan dengan hati, ya, berkaitan dengan hati. Itu amal-amal qulub. Ya, ulama-ulama salaf, ulama-ulama khalaf, mereka banyak menulis tentang yaitu hati atau tentang amal hati. Amalul qulub, amal-amal hati ini adalah yang lebih utama, lebih penting daripada amal-amal anggota badan. Ya, karena amalan hati ini menggerakkan amalan anggota badan yang lainnya. Ya, maka dari itu amalan-amalan hati ini, ya, atau amalan manusia ini secara umum
Ya, amalan seorang hamba itu ada 3 kategori. Ada amalan-amalan hati. Ada amalan lisan. Itu berbicara, mengucapkan suatu. Ya. Dan ada amalan anggota badan yang lainnya. Ya. Nah, di antara ibadah kita, ya, atau arkanul iman, arkanul Islam yang Allah wajibkan kepada kita, ucapkan 2 kalimat syahadat atau bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, salat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Semua amalan ini berkaitan dengan amalan hati, lisan, dan anggota badan. 2 kalimat syahadat. Apa cukup 2 kalimat syahadat itu diucapkan dengan lisan? Jawabannya tidak. Sampai seorang itu dia mengakui dalam hatinya, persaksiannya bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya, seandainya ucapan lisan 2 kalimat syahadat itu sudah mencukupi bagi seseorang, maka orang munafik adalah orang yang mukmin. Karena orang munafik mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka memberikan persaksian bahwa Allah Tuhan mereka dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, tapi mereka menyembunyikan kekufuran dalam diri mereka. Ya, maka tidak cukup hanya mengucapkan, harus betul-betul tertancap dalam hati seorang akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa Rasulullah adalah Rasul utusan Allah. Itu 2 kalimat syahadat. Kemudian diwujudkan dalam amal perbuatan. Makanya seorang mukmin tidak boleh menyembah sujud pada berhala. Ya. Karena sujud adalah amalan anggota badan. Ya, atau ruku kepada berhala. Ya. Karena ini termasuk yang dilarang, bertentangan dengan ucapan 2 kalimat syahadat itu. Ya. Karena 2 kalimat syahadat ini mengandung 2 makna. Pertama adalah yaitu untuk seorang mengikhlaskan amal ibadahnya hanya untuk Allah. Ini dalam kalimat la ilaha illallah. Kemudian Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini untuk amalan anggota badan. Artinya seorang tidak boleh mengadakan suatu amal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai wujud dari pengakuan seorang hamba, persaksian seorang hamba bahwasanya Muhammad atau Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ada 2 macam tauhid. Tauhid yang pertama namanya tauhid al-mursil. Mentauhidkan Allah yang mengutus Rasul. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan membawa petunjuk al-huda dan membawa dinil haq, agama yang hak. Untuk apa? An-Nabi alaihissalam membawa 2 misi ini, yaitu petunjuk dari Allah Ta'ala dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-din kulli, untuk dia nampakkan, untuk dia tampakkan, dia menangkan atas semua agama yang lainnya. Itu tujuannya. Ya. Walau karihal musyrikun, meskipun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Nah, petunjuk dan agama yang hak itu adalah ilmu yang bermanfaat, itu wahyu Allah, ya. Dan yang kedua adalah amal soleh. Dinul haq adalah amal soleh, amal yang dikerjakan betul-betul karena Allah Ta'ala dan sesuai dengan apa yang diajarkan, ditunjukkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tauhid yang pertama adalah tauhid al-mursil. Kita mentauhidkan Allah yang mengutus Rasul itu. Yang kedua, tauhid al-mursal, mentauhidkan dalam masalah mengikuti hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tauhid al-mursal. Tidak ada yang kita wajib mengikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain boleh-boleh saja mengikuti. Kalau dia mengajak kepada Allah dan Rasulnya, kita ikuti. Kalau dia mengajak bukan kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak wajib ikuti. Tapi kepada Nabi alaihissalam wajib mengikuti. Ya, kita wajib mengikuti beliau. Karena beliau adalah contoh teladan dalam kehidupan seorang mukmin. Nah, ini pentingnya. Ini contoh tentang dua kalimat syahadat itu, yang mana ini semua adalah dalam rangka membersihkan amalan hati sehingga seorang betul-betul ikhlas pada Allah dalam amalnya, dan dia betul-betul membersihkan amalan anggota badannya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hal masalah sholat juga demikian, untuk membersihkan dosa seorang, membersihkan jiwa seorang. Ya. Jadi amal sholat ini mengandung juga tiga hal. Amalan hati dalam niat yang ikhlas ketika dia sholat, amalan lisan, ucapan-ucapan yang dibaca dalam sholatnya, dan amalan anggota badan, berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Ya. Nah, ini contoh bahwa amalan manusia itu pada hakikatnya terdiri dari tiga amalan ini: amalan hati, amalan lisan, dan amalan seluruh anggota badan yang lainnya. Ini tentang amalan. Nah, yang sangat menentukan bagi amalan anggota badan ini adalah amal al-qulub, amalan hati. Apa saja amalan hati itu? Amalan hati itu iman pada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, takut kepada Allah. At-taqwa hahuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takwa itu di sini. Orang kalau bertakwa hatinya akan bertakwa pula anggota badannya. Tapi kalau seorang tidak bertakwa hatinya, maka anggota badannya menghalalkan apa saja, karena dia tidak punya takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, al-khasyah, takut pada Allah. Ya, cinta, al-mahabbah, cinta kepada Allah, cinta pada Rasulnya. Ini semua bagian dari amalan-amalan hati. Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah memiliki sebuah kitab. Di antara karya tulis beliau tentang amalan hati ini adalah At-Tuhfah Al-Iraqiyah, menjelaskan bagaimana status dan kedudukan amalan hati itu, yang sangat berperan. Ya, yang sangat berperan dalam amalan-amalan seorang hamba. Maka dari itu di sini pentingnya ya kita ini betul-betul memperhatikan amalan-amalan hati kita dalam rangka memperbaiki amalan zahir, ya, amalan lahir seseorang, amalan yang tampak pada manusia, ya. Jadi harus memperbaiki amalan hati. Disebutkan oleh para ulama di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama Syafi'iyah yang terkenal di zamannya. Beliau mengatakan, solahul ajsadi mauqufun ala solahil qulub. Baiknya seluruh anggota badan ini tergantung dari baiknya hati. Tergantung mauquf ala solahil qulub, tergantung pada baiknya hati ini. Artinya kalau hati itu baik, maka insya Allah perbuatan anggota badan lainnya akan juga baik. Lalu kata beliau, wa fasadul ajsadi mauqufun ala fasadil qulub. Dan rusaknya amal-amal anggota badan kita ini disebabkan karena rusaknya amalan hati ini. Ya, rusaknya amalan perbuatan di luar, ya, karena rusaknya hati ini, amalan qulub. Ya, kemudian beliau membawakan hadis yang saya bawakan tadi, yang sabda Nabi alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota badan, perbuatan anggota badan lainnya akan menjadi baik. Dan kalau segumpal daging ini jelek, buruk, maka semua perbuatan anggota badan lainnya akan buruk. Ya. Segumpal daging ini adalah hati. Dan hati yang dimaksud dalam hadis ini adalah jantung kita. Ya. Hati yang dimaksud dalam hadis ini, al-qalb, itu jantung. Cuma sudah diterjemahkan
Dalam bahasa Indonesia jantung itu diterjemahkan dengan hati. Padahal hati sebetulnya yang di rongga apa? Perut. Ya, itu hati. Yang di rongga dada ini jantung namanya. Namun terjemahan yang berlaku sejak mungkin ratusan tahun mungkin, ya orang Indonesia menerjemahkan jantung itu atau qalbun itu dengan hati. Bukan jantung, tapi hakikatnya yang dimaksud adalah jantung. Ya, itu hakikat dari al-qalbu. Al-qalbu artinya jantung. Ya, yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan hati. Jadi amalan hati ini sangat penting. Ya, harus dijaga, dipelihara, sehingga dengan demikian insya Allah amalan-amalan anggota badan lainnya pun akan menjadi baik. Contoh-contoh amalan hati, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di antara contoh amalan hati adalah al-mahabbah lillah, cinta pada Allah. Ya, seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tawakkul alaih. Contoh amalan hati yang lainnya pasrah pada Allah, tawakal. Tawakal pada Allah taala. Yang lainnya adalah al-inabatu ilaih, seorang selalu kembali kepada Allah. Yang menyuruh orang kembali pada Allah siapa? Apa anggota badannya? Tidak. Ini yang menggerakkan. Yang menggerakkan seorang bertobat pada Allah, kembali pada Allah itu hatinya. Nah, kalau hati yang menggerakkan dia bertobat, dia akan bertobat. Ya. Tapi kalau hatinya tidak menggerakkan dia untuk bertobat kembali pada Allah, maka dia tidak akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-inabah ilallah. Kemudian di antara contoh amalan hati lainnya, al-khaufu minhu, takut pada Allah. Ya, takut pada Allah. Makanya di antara salaf mengatakan, apabila seorang ingin mengetahui hatinya itu masih ada kebaikan atau tidak dalam hatinya, coba dia periksa hatinya. Kalau masih ada rasa takut pada Allah Ta'ala dalam hatinya, berarti masih ada kebaikan dalam hatinya. Tapi kalau sudah tidak ada rasa takut dalam dirinya pada Allah Ta'ala, berarti hati rusak. Ya. Jadi untuk mengukur hati kita ini baik atau tidak, atau masih ada kebaikan pada hati kita, coba kita cermati hati ini. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita meninggalkan kewajiban, masih ada rasa takut dalam diri kita atau tidak? Kalau masih ada rasa takut dalam hati kita, berarti masih ada kehidupan dalam hati itu. Tetapi kalau sudah tidak ada lagi rasa takut pada Allah dalam hati kita, berarti hati kita rusak. Ya, sakit parah, mungkin bisa mati hati. Naudzubillah min dzalik. Jadi al-khauf. Kemudian di antara amal hati yang lainnya ada ar-raja, berharap pada Allah. Ya, kita ini beramal karena berharap pada Allah Ta'ala, mengharap ampunannya, mengharapkan ridhonya, mengharapkan cintanya, mengharapkan belas kasihannya. Ya, ini harus ada dalam hati seseorang, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amal hati yang lainnya yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim, yaitu ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah. Jadi ikhlas termasuk amalan hati. Ya, jadi amalan hati di mana letaknya? Ya di dalam hati itu. Itu menjadi kewajiban hati. Ikhlas. Kemudian as-sabru ala awamirihi, ya, wa nawahi wa an-nawahi. Termasuk amalan hati adalah seorang bersabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dan seorang bersabar dalam menahan dirinya dari larangan Allah Subhanahu wa taala, dan seorang bersabar terhadap takdir Allah. Kalau dia diuji oleh Allah, diuji fisiknya, diuji hartanya, ya, dan penyakit misalnya, atau kemiskinan, kefakiran, ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kehilangan orang yang dicintainya dan dengan meninggal. Nah, ini semua ujian Allah. Maka amalan hati dalam masalah ujian adalah bersabar. Dia menahan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan hati yang lainnya adalah ridho. Ridho terhadap agama Allah. Tidak boleh ada ganjalan dalam dirinya tentang syariat Allah. Sholat 5 waktu harus ridho. Sholat itu perintah Allah. Tak boleh ada, kenapa sih kita kok disuruh sholat sih? Ya. Dia sholat tapi dia tidak ikhlas, sama dengan dia tidak sholat. Seorang sholat 5 waktu tapi tidak ada keikhlasan dalam hatinya,
ketika mengerjakan perintah Allah yang nama sholat, maka sholatnya tertolak. Walaupun dia memenuhi rukun-rukunnya, tapi dia ada ganjalan dalam hatinya, dia tidak ikhlas dalam sholat. Ya. Nah, sehingga pentingnya seorang mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus ridho kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho kepada agama Allah. Makanya kita dianjurkan ya untuk membaca azkar sabah wal masa, zikir pagi petang. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Dalam satu riwayat rasulan. Ya, jadi ini contoh bahwa kita ini dianjurkan untuk selalu mengulangi keridhaan kita pada Allah, pada agamanya dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya dijadikan sebagai zikir pagi dan petang. Mengucapkan kalimat tersebut agar kita selalu ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berwala, loyalitas karena Allah. Orang mukmin loyal kepada orang mukmin. Orang mukmin tidak loyal kepada orang kafir. Ya, kalau ada orang mukmin loyal kepada kafir, ya, cinta kepada orang kafir, ini perlu dipertanyakan imannya. Ya. Jadi loyalitas seorang mukmin kepada saudaranya, kepada orang mukmin yang lainnya. Dia mencintainya karena Allah, dia menolongnya karena Allah, ya. Dia memberi nasihat pada saudaranya karena Allah. Dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Ini semua bagian dari al-wala, loyal kepada seorang mukmin. Ya. Kemudian lawan dari loyal adalah berlepas diri dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrikin. Ini termasuk amalan hati. Ya. Jadi kita tidak cinta kepada kekufuran. Kita benci kepada kekufuran. Benci kepada orang kafir. Ya. Kepada kekufuran dan kekafiran. Benci kepada orang musyrikin dan benci kepada kesyirikan. Ini semua bagian dari amalan hati. Tapi harus kita bedakan. Ketika ada orang kafir misalnya atau orang musyrik, dia dalam keadaan lapar dan haus, apa kita boleh memberikan makan dan minum? Jawabannya boleh. Ya. Jawabannya boleh. Bukan berarti kemudian ketika ada orang kafir yang kelaparan, kehausan, kalau kita berikan makan dan minum padanya, bukan berarti kita cinta pada orang itu, tidak. Tapi kita melihat dia ini manusia. Dia ini hamba Allah. Mudah-mudahan dengan perbuatan baik yang kita lakukan akan menarik dia kepada iman. Itu hikmahnya. Ya. Tapi kekufurannya, kesyirikannya kita benci. Namun di saat dia membutuhkan sesuatu, ya, kita memberikan pada dia. Itu bukan membuktikan bahwa kita cinta pada dia, tidak. Sekedar ini manusia. Dia ini hamba Allah. Dia butuh makan, dia butuh minum, sama dengan kita butuh makan dan minum. Ya. Maka dengan memberikan itu, kita berharap semoga dia mendapat hidayah, ya, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini yang perlu dipahami. Kemudian di antara amalan hati yang lainnya adalah al-khudu, tunduk patuh pada Allah, pasrah pada Allah. Ya, al-khudu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara contoh-contoh dari amal al-qulub, amalan hati. Maka seorang yang memakmurkan hatinya dengan amalan-amalan hati, maka insya Allah semua anggota badannya semua akan makmur pula amalan-amalan anggota badannya. Ya, semua yang Allah perintahkan ringan baginya, tidak ada yang berat. Karena hatinya memang menggerakkan dia untuk ikhlas pada Allah. Nah, jadi ini sangat penting tentang menjaga diri kita, mengisi atau memperbaiki, memakmurkan amalan-amalan hati, berupa cinta kepada Allah, ya, kemudian ikhlas pada Allah, ridho dan putusan Allah, tawakal pada Allah, dan yang sudah saya sebutkan dari amalan-amalan hati tersebut. Kemudian di antara perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa a'malul qulub binal asli hiyal aslu al murad al maksud
wa amalul jawarih tabaun wa mukammilatun wa muttabi'atun au mutammimatun. Jadi kata beliau rahimahullah, pada dasarnya asal dari Allah memerintahkan pada seorang hamba itu, yang diperintahkan pada dasarnya hatinya. Amalan anggota badan hanya mengikuti. Karena sumber ketakwaan itu di dalam hati ini. Sumber iman itu dalam hati. Ya, seorang kalau dia beriman, dia takwa pada Allah, maka seluruh anggota badan lainnya akan mengikuti apa yang ada dalam hatinya. Apa yang ada dalam hatinya. Nah, di sini perlu kita memakmurkan, memperbaiki, mengintrospeksi, memeriksa hati-hati kita setiap hari. Ya, periksa hati ini. Ya, agar dia menjadi hati yang makmur, cintanya kepada Allah, ikhlasnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, ridhonya kepada Allah. Ya, harus selalu kita introspeksi amalan-amalan hati tersebut. Ya, dan ini termasuk yang sangat diperhatikan oleh para salafus saleh dahulu, para sahabat, tabi'in, ya, orang-orang yang mengikuti dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, yang pertama akan kita bahas insyaallah dalam kesempatan yang baik ini adalah tentang keikhlasan. Ya, keikhlasan yang Allah perintahkan. Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia dan jin, ya, dan semua makhluknya untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Makanya pembahasan pertama dalam amalan hati tentang keikhlasan. Ya. Kalimat la ilaha illallah artinya keikhlasan. Mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Semua ibadah yang Allah perintahkan pada kita wajib mengikhlaskannya hanya kepada Allah. Makanya amalan yang terkontaminasi, ya, amalan yang telah dicampuri oleh ketidakikhlasan dalam ibadah kita, ini ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ada kotorannya, ada riyaknya, ada keinginan untuk dipuji oleh manusia, keinginan mendapatkan harta manusia dunia, ya, yang mengotori niat seseorang, amalan-amalan itu akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menolaknya. Karena Allah tidak butuh kepada amalan-amalan yang kotor. Allah menerima amalan yang bersih, yang murni, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh nyata dalam kisah tentang 3 orang yang mereka pergi bepergian, kemudian, ya, mereka harus menginap di sebuah gua. Takdir Allah taala ketika mereka masuk dalam gua itu, ada batu yang jatuh dari gunung menutupi pintu gua. Kemudian 3 orang ini, salah satu di antara mereka mengatakan, kita tidak akan bisa keluar dari gua ini, ya, kecuali masing-masing berdoa pada Allah taala dengan amal yang dia betul-betul ikhlas hanya untuk Allah. Ketika dia dalam keadaan terlepas, dalam keadaan biasa, ya, maka masing-masing berdoa pada Allah taala, bertawassul dengan amal solehnya yang mereka ikhlaskan betul-betul karena Allah. Yang satu bertawassul dengan keikhlasannya ketika berbakti pada kedua orang tuanya, ya, maka terbuka bagian dari batu itu, tapi mereka belum bisa keluar. Yang satu bertawassul pada Allah dengan amanah yang ditinggalkan kepadanya. Ada pekerjanya belum menerima upah, kemudian dia mengambil upah orang itu, dikembangkan upah itu sampai menjadi harta yang banyak. Kemudian orang itu datang, ya fulan, mana upah dulu aku yang belum aku berikan padaku. Kata orang itu, semua yang kau lihat ini, ya, binatang-binatang ternak dan budak-budak yang menjaganya, itu semua milikku. Kata, ya, kalau bahasa kita, ini ente jangan softol, ya. Kata orang itu, ya, iya, itu jangan softol, itu jangan bercanda. Anda ngomong serius, ya. Anda minta upah Anda, ya. Kok ente tunjukkan itu binatang-binatang semua, kambing, sapi dan yang lainnya. Kata Anda tidak bercanda, itu punya kau semua, ambilan itu. Kemudian orang itu membawa semua harta tersebut,
Walau ucapkan terima kasih kepada orang itu, kepada yang mengembangkan amanah itu dari upah itu. Dia tidak mengharapkan terima kasih dari orang itu. Wah, dia tidak menanyakan, mana dong upah buat aku, berapa persen nanti kasih mana, orang yang kembangkan hartamu. Tidak, silakan ambil semua. Ini juga keikhlasannya. Maka terbuka pintu gua itu, ya, tapi mereka belum bisa keluar. Kemudian yang satu lagi bertawassul dengan menjaga kehormatan dirinya. Di saat dia memungkinkan untuk berzina, tapi dia menahan diri. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh-contoh amalan-amalan yang betul-betul diikhlaskan kepada Allah. Itu yang bermanfaat, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan yang ada campurannya, ada kotorannya, ya, ada abu-abunya, bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah terima hanya yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ikhlasan ini kita harus berupaya bagaimana kita ini ikhlas dalam beribadah. Ya, harus, tidak bisa tidak. Ya, harus usahakan dan minta pada Allah taala. Doa, mohon pada Allah, ya Allah berikan aku keikhlasan dalam beramal. Tolonglah aku ya Allah. Ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, setiap selesai sholat mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, agar aku senantiasa berzikir pada Engkau. Wa syukrika, ya Allah tolonglah aku agar aku senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, agar bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, ya Allah tolonglah aku agar senantiasa ibadahku ini baik. Ya, ibadahku ini meningkat dalam kebaikannya. Baiknya ibadah itu kalau ada keikhlasan dalam ibadah itu. Rusaknya ibadah itu kalau tidak ada keikhlasan. Dan keikhlasan tidak mudah. Dia memerlukan perlawanan kepada hawa nafsu. Ya, nafsu kita ini minta sesuatu dari apa yang kita kerjakan. Dia minta pujian, dia minta disanjung, minta dipuji, itu nafsu. Ya. Nah, orang yang bisa melawan hawa nafsunya, ya, dan ikhlas pada Allah Taala, inilah orang-orang yang menang dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya keikhlasan adalah sesuatu yang diperintahkan Allah kepada hamba-hambanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Ya. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah agama ibadah yang diterima oleh Allah hanya ibadah yang murni. Al-khalis itu murni. Ya. Adz-dzahabul khalis artinya emas 24 karat. Emas murni. Itu kata khalis. Adz-dzahabul khalis. Emas murni 24 karat. Nah, ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala ya 24 karat itu, ya, yang betul-betul murni karena Allah, tidak ada campurannya. Jadi manusia diperintahkan untuk beribadah pada Allah dan mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama mengatakan al-ikhlasu lubbul ibadati wa ruhuha. Keikhlasan itu adalah intisari dari ibadah. Keikhlasan itu adalah ruhnya ibadah. Jadi ibadah itu ibarat jasad. Dia akan hidup ibadah itu kalau ada ruhnya. Ya, ruh ibadah adalah keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ikhlas pada Allah Taala, ibadah yang berat menjadi ringan. Ya. Karena dia ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seorang tidak ikhlas pada Allah Ta'ala, amalan yang ringan menjadi berat karena tidak ikhlas. Ya, jadi keikhlasan adalah lubbu al-ibadah, ya, intisari dari ibadah seseorang. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, an-niyatu sirrul ubudiyyati. Keikhlasan dalam beribadah itu adalah rahasia peribadatan seorang pada Allah Subhanahu wa taala.
inti dari ibadah itu adalah ikhlas pada Allah Azza wa Jalla. Kalau seorang ikhlas pada Allah, maka dia telah memiliki inti dari ibadah itu. Wa hiya minal a'mal bimanzilatir ruh minal jasad. Dan niat atau keikhlasan itu, kata beliau, statusnya ibadah ibarat ruh bagi jasad. Ya, sebagaimana saya jelaskan tadi. Ya. Dan ibadah itu tidak boleh tidak ada rohnya. Harus ada rohnya dalam ibadah kita ini. Kalau ibadah kita tidak ada rohnya, maka dia ibarat bangkai. Ibarat bangkai yang tidak ada nyawanya. Ya. Maka dari itu Rasul SAW ya, diingatkan oleh Allah Ta'ala. Juga pula beliau mengingatkan kepada umatnya untuk senantiasa mengikhlaskan amalnya, ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih ikhlas itu? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa definisi dari keikhlasan. Karena kita sering membicarakan tentang ikhlas. Kita harus ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Ya, para ulama memberikan definisi tentang ikhlas. Di antaranya adalah ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fi ta'ati. Seorang mengesahkan Allah, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatannya. Jadi ketika dia melakukan satu ketaatan, betul-betul hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ifradul haqqi subhanah bil qasdi fi taati, mengikhlaskan, mengesahkan Allah taala dalam niatnya ketika mengerjakan suatu amal ketaatan. Ya, tiada yang diinginkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ulama lain memberikan definisi tentang keikhlasan, yaitu an yakunal amalu lillahi ta'ala la nasiba li ghairillah fihi. Bahwa amal itu betul-betul hanya milik Allah, yang lain tidak dapat bagian dari amal itu. Murni hanya untuk Allah. Ya. Jadi la nasiba li ghairillah fihi. Ya, selain Allah tidak mendapat bagian dari amal yang dikerjakan oleh seorang hamba. Tapi murni hanya untuk Allah. Kemudian di antara definisi yang lain yang disebutkan oleh para ulama tentang keikhlasan adalah tasfiyatul amali an mulahadhatil makhluqin. Dia memurnikan amal itu dari perhatian manusia. Jadi betul-betul dia amal karena Allah. Ya. Dia tidak mau amalnya dilihat oleh manusia kemudian dipuji oleh manusia. Namun yang perlu dipahami dalam definisi ini, bahwa amalan kita itu ada dua macam. Ada amalan-amalan ibadah yang tidak bisa ditinggalkan, apa yang tidak bisa disembunyikan. Seperti sholat berjamaah. Tidak ada orang bisa sembunyi dari sholat berjamaah. Tidak boleh seorang mengatakan, aku tidak mau sholat di masjid karena takut tidak ikhlas. Ya, tidak boleh. Harus sholat di masjid. Loh, kalau ada sifat, ada riya muncul dalam diri kita, harus dilawan. Harus mujahadatun nafs, melawan perasaan itu. Tidak boleh dibiarkan. Ya. Ada orang suaranya bagus, aku tidak mau jadi imam. Kenapa? Nanti takut dari riya. Aku ngaji bagus, masya Allah, misalnya. Takut nanti kalau ngaji dia orang dengar orang puji, nanti aku tidak ikhlas. Ini tidak boleh. Ya. Coba kita bayangkan setiap imam yang suaranya bagus tidak mau jadi imam karena takut riya. Ya kira-kira seperti apa? Ya. Jadi amalan-amalan yang memang tidak boleh disembunyikan, amalan yang tidak bisa disembunyikan, kalau ada riya dalam diri seorang harus dilawan. Karena ini kaitan dengan kemaslahatan umum, kemaslahatan umat. Kemudian yang kedua, ada amalan yang memang bisa disembunyikan. Amalan yang memang bisa sembunyikanlah. Jangan ditampakkan. Sholat malam, tahajud, sudah diam-diam, tidak usah pengumuman. Ya, ya malam ini, ya ada sholat tahajud di masjid Ampel Sawaan, Ampel mana? Ampel Melati.
Ya ini karena lama ngisi diambil melati, diambil sawaan. Jadi lisan anak diambil sawaan. Kalau sini setahun sekali. Khair insyaallah. Taib. Jadi mau sholat tahajud umumkan, atau pura-pura waktu di pagi hari di kantor hanya ngantuk. Wah, buka mulutnya. Terus ditanya sama temannya, kamu kenapa sih kok ngantuk hari ini? Iya, semalam aku tahajud. Untuk apa? Untuk apa ria itu? Ya. Sembunyikan amal yang bisa disembunyikan, sembunyikanlah. Sedekah yang bersifat pribadi, ya, sedekah bukan zakat, itu tidak usah diumumkan. Ya. Kata Nabi alaihissalam, 7 golongan yang mereka akan mendapat naungan Allah di hari kiamat kala, di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah, yaitu salah satunya warajulun tasaddaqa bisadaqatin. Seorang dia bersedekah dengan satu sedekah, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Nah, ini contoh sedekah yang tatawu. Sama dengan sholat, zikir sendirian. Ya, dalam hadis ini juga disebutkan warajulun dzakarallaha khalian, dan seorang yang dia berzikir mengingat Allah sendirian, fafadat ainah, maka mengalir air matanya, tapi sendirian, bukan disoting. Ya, tidak pura-pura nangis disoting, masya Allah nangis. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa amal yang bisa disembunyikan, sembunyikanlah. Amal yang tidak bisa disembunyikan, kalau timbul rasa ria, harus dilawan. Tidak boleh dibiarkan, harus dilawan. Jadi ini tentang membersihkan amal dari perhatian manusia. Nah, maka di sini amal ada 2 macam, yang bisa disembunyikan dan tidak bisa disembunyikan. Ya, yang tidak bisa disembunyikan, maka kita harus melawan hawa nafsu kita tatkala muncul perasaan ria dalam amal tersebut. Makanya di antara orang yang ikhlas itu, tanda keikhlasan itu, amal perbuatannya, ibadahnya itu sama. Dilihat orang, tidak dilihat orang, saya seperti itu. Seperti itu amalnya. Itu menunjukkan bahwa dia itu ikhlas. Ya. Jangan kalau dilihat orang lain dengan kalau tidak dilihat orang. Kalau tidak dilihat orang, sholatnya cepat-cepat. Ya. Tapi kalau dilihat orang, masya Allah, tunjukkan kehusuannya. Kalau dilihat orang. Kalau sendirian, seenaknya. Ya. Nah, orang yang mukhlis itu amalnya sama, baik sendirian maupun di tengah orang banyak, tetap kualitasnya sama. Ini menunjukkan bahwa dia ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diinginkan hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya derajat tertinggi seorang mukmin itu adalah derajat al-ihsan. Jadi ada al-Islam, di atasnya al-iman, di atasnya lagi al-ihsan. Ini paling tinggi. Apakah al-ihsan itu? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalaupun kamu merasa bahwa kamu tidak bisa melihat Allah, tapi kamu yakin Allah melihatmu. Ya. Seseorang kalau betul-betul ikhlas dalam ibadahnya, dia tidak melihat yang lainnya. Semua tertumpu hanya kepada Allah. Dalam ini derajat tertinggi dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadah menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah, dan kalaupun kamu tidak melihatnya, kamu yakin bahwa Allah melihat. Ini derajat al-ihsan dalam ibadah pada Allah taala. Maka dia tidak peduli. Dia dalam beramal tidak peduli dengan ucapan manusia, tingkahnya manusia. Pokoknya aku beramal. Yang tertumpu di depannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa apa enggak itu? Ya. Derajat yang tertinggi. Adapun ayat-ayat Al-Qur'anul Karim tentang keikhlasan,
Di antara yang saya bacakan tadi, surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Kemudian ayat yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat ke-14. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah ya Muhammad, aku hanya menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadahku, agamaku hanya untuknya. Ini perintah untuk ikhlas dalam beramal. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 162 163, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi SAW untuk mengucapkan, Qul, katakan wahai Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ya, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Mati pun diikhlaskan pada Allah. Ya, mati pun diikhlaskan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya memiliki derajat yang tinggi. Ya, orang yang betul-betul ikhlas karena Allah dalam ibadahnya, salatnya, ibadahnya, hidupnya dan matinya, itu benar-benar mendapatkan derajat yang tertinggi. La syarika lahu, tiada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin, dan demikian aku diperintahkan dan aku adalah orang pertama tunduk patuh kepada Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat ini perintah Allah kepada beliau. Ya, maka beliau mengatakan, diperintahkan untuk mengatakan wa ana awwalul muslimin, dan aku Muhammad orang pertama yang tunduk pada Allah. Artinya dari umat ini. Ya, Rasulullah adalah orang pertama. Ya, yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menguji kita. Di antara yang diuji oleh Allah Ta'ala adalah amal-amal perbuatan kita. Ya, Allah menguji keikhlasan seorang dalam beramal. Ya, maka amal ibadah ini ujian. Pertama, ujian sebagai beban yang Allah berikan pada kita kerjakan atau tidak. Ya, maka disebut dengan orang yang sudah wajib mengerjakan suatu amal ibadah, nama disebut orang mukallaf. Artinya sudah terbebani oleh syariat Allah. Puasa, zakat, sholat dan seterusnya. Ya. Jadi kita dibebankan oleh Allah perbuatan, amal. Kita kerjakan atau tidak? Ini ujian. Kemudian bukan sekedar itu yang diuji oleh Allah Ta'ala. Kalaupun kita mengerjakan amal itu, apakah kita ikhlas atau tidak? Itu juga menjadi ujian. Allah Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk dia menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amal perbuatannya. Jadi kualitas amal diuji oleh Allah Ta'ala. Ya, ayyukum ahsanu amala. Amal yang terbaik itu yang memenuhi dua syarat. Pertama, amal itu betul-betul murni hanya untuk Allah. Yang kedua, amal itu betul-betul sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itulah amal yang diuji oleh Allah Ta'ala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya amal manusia ada 4 macam. Hanya satu yang diterima, yang 3 ditolak. Yang diterima hanya yang memenuhi 2 syarat tadi. Ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian ada orang beramal ikhlas karena Allah, ya, tapi dia tidak sesuai dengan Rasulullah SAW. Maka amal ini tertolak. Walaupun dia ikhlas, tapi tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya dari Nabi SAW, maka amalnya tertolak. Yang kedua, amal yang tertolak yang kedua, yaitu seorang beramal, dia lakukan amal itu betul-betul sesuai contoh Rasulullah SAW, tapi dia tidak ikhlas. Ya, dia mengerjakan amal sesuai dengan contoh Rasulullah,
tapi dia tidak ikhlas kepada Allah, maka amal ini pun tertolak, tidak diterima. Kemudian yang ketiga, amal yang dilakukan bukan karena Allah dan juga tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ini jelas tertolak. Jadi amal manusia ada 4 macam. Karena Allah sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ini yang diterima. Karena Allah tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tertolak. Sesuai sunnah Rasulullah SAW tapi tidak ikhlas karena Allah, juga tertolak. Yang keempat adalah bukan karena Allah dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu jelas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitan amal ini tentu berkaitan dengan ibadah, ya. Ini yang dimaksud dengan amal ini adalah ibadah, bukan amalan yang lainnya, ya. Jadi dimaksud dalam 4 macam tadi itu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ayat yang lain yang menjelaskan pada kita bahwa amal ibadah itu harus diikhlaskan kepada Allah Ta'ala adalah firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-110. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Para siapa mengharapkan pertemuannya dengan Rabb-nya, pertemuannya dengan Tuhannya, apa yang diperintahkan? Falyamal amalan sholihan. Hendaknya dia amalkan amal yang soleh, ya. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan dia menyekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya, jangan dia menyekutukan dengan siapapun. Harus murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara ayat-ayat yang menjelaskan pada kita kewajiban untuk atau perintah untuk ikhlaskan amal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tanya. Kok tidak diingatkan? Allah cukup. Yakfi. Ini kok heran kok tidak. Aku lo lihat ya. Dan saya umumkan pada malam ya, kajian ini insya Allah semoga saya mampu untuk rutin, ya, Selasa 1 dan Selasa ketiga. Karena saya ini sibuk, ya, mungkin suatu saat Allah alam bisa jadi berhenti, ya, atau ada hal lain karena memang banyak tugas-tugas, ya, yang kami lakukan. Tapi insya Allah mudah-mudahan saya usahakan bisa rutin, ya, insya Allah. Semoga demikian. Dan kita akan terus membahas masalah a'mal al-qulub. Malam ini tentang muqaddimah dan tentang keikhlasan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu wasallam wa ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.